Salam jumpa sahabat-sahabat Kristus yang terkasih. Hari ini kita memasuki Minggu Trinitas yang ke-21 di tahun 2024 pada ibadah raya GPI Jakarta. Mari saya mengajak kita untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan kita. Mazmur 90 ayat 12 sampai 17. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Marilah kita bangkit berdiri dengan mengagungkan Allah. Kita menyanyikan, muliakanlah Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, kini dan selamanya. Muliakan Raja Surga. Muliakan Raja Surga, Raja Gereja yang Esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Ibadah pada Minggu Trinitas yang ke-21 ini berlangsung hanya oleh anugerah Allah di dalam Kristus. Dengan pertolongan kita, ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami bersyukur kepadamu pada hari ini ya Allah, karena pada Minggu Trinitas yang ke-21 ini kami kembali merayakan Engkau. Kami merayakan Engkau dengan sukacita. Kami merayakan Engkau dengan rasa syukur, karena Engkau senantiasa hadir bersama-sama kami di tengah-tengah kehidupan kami yang biasa. Terima kasih, kami punya Allah yang luar biasa, yang menyertai kami dalam segala kesederhanaan kami. Biarlah hari ini ibadah ini Tuhan sertai, Tuhan berkati setiap kami yang terlibat dan setiap kami yang mengaksesnya. Biarlah kiranya menerima berkat pengenalan akan Tuhan. Kami memulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyanyikan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Kita masuk gerbangnya dengan pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru,
bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Saat kami berkumpul dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Berkumpul dan kami datang kepadamu ya Allah, memeriksa kami, dan biarlah kami yang didapati bersalah, (10-15). Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa.
Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Petunjuk hidup baru terambil dari Ibrani 4
Markus 10 ayat 17 sampai 31. Perjalanannya, datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya dia berkata,
sesuai dengan ekspektasi dan selera dari anak muda yang taat hukum Taurat itu. Maka jawaban Yesus menyesuaikan selera anak muda itu. Dia bilang, engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayahmu dan ibu. Dan persis jawaban yang sesuai dengan ekspektasi dan selera si anak muda itu ketahuan dari respons dia kan. Dia bilang, guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Perintah-perintah Taurat itu sudah kulakukan sebagai suatu kebiasaan sejak aku masih kecil. Dia mau bilang, guru, kalau melakukan tradisi-tradisi Taurat itu saya sudah expert, saya sudah mahir, saya sudah tingkatnya tingkat lanjut, sudah advance. Dan persis Yesus menjawab sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang ada di dalam hati dari si muda itu. Tapi lalu selanjutnya yang menarik, Yesus tidak langsung mengultimatum, ya, tidak langsung ulti kalau kata anak muda pada hari ini kan. Jawabannya tidak langsung mematikan, tidak langsung final. Tapi teks kita mengatakan Yesus memandang dia dan mengasihinya. Ini satu-satunya pernyataan bahwa Yesus secara eksplisit mengasihi orang itu. Dan apa yang selanjutnya respons Yesus? Hanya satu kekuranganmu, katanya. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jawaban yang di luar ekspektasi. Pada akhirnya jawaban Yesus adalah jawaban yang di luar selera dan koridor dan kerangka berpikir dari si orang muda yang kaya itu. Karena apa? Ayat 22, karena perkataan itu mukanya muram, lalu ia pergi dengan sedih sebab banyak harta miliknya. Jawaban Yesus tidak lagi sesuai dengan seleranya, tidak lagi sesuai dengan kepentingannya. Dia terganggu, dia terguncang, dia menjadi murung, sedih, lalu dia pergi karena banyak hartanya. Teks ini sungguh mengganggu, dan lebih mengganggu lagi ketika Yesus memberikan kesimpulan. Alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu dia ulangin lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. 2 kali. Kalau teks itu diulang 2 kali, berarti itu benar-benar serius, benar-benar mau ditegaskan, ini sungguh-sungguh penting. Dan diberikan metafora di sana. Metafora terkenal yang Anda dan saya sudah sering baca. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Beberapa penafsir Alkitab mencoba melunakkan metafora ini dengan menyebutkan bahwa ada satu celah gerbang kecil di Yerusalem itu yang disebut dengan lubang jarum, sehingga unta kalau lewat dia harus menekukkan lututnya supaya dia bisa masuk ke dalam lubang jarum itu. Tapi itu tidak satu-satunya penafsiran.
Bisa jadi penafsiran ini memang mau menegaskan secara hiperbolik bahwa memang mustahil bagi seseorang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, atau seorang kaya dalam teks ayat 25 itu. Sampai di sini, apakah ini akan menjadi ayat favorit Anda dan saya? Mungkin tidak. Mengapa? Karena ayat ini tidak bisa kita handle dengan baik. Tidak kita bisa atur-atur dan manage dengan baik, sehingga dia bisa bersifat motivasional. Manakala Anda sedang depresi, atau Anda sedang stres, atau Anda sedang lelah, Anda ingat ayat ini lalu Anda jadi bergairah. Tidak. Anda sedang stres, Anda sedang capek, sedang lelah, Anda ingat ayat ini, mungkin Anda akan makin capek dan makin lelah. Dia bukan ayat favorit kita. Tapi kalau saya boleh bertanya, bagaimana kita biasanya menghandle, mengontrol, memanage ayat seperti ini? Ada orang bilang, Pak, saya miskin, jadi saya lolos, saya aman karena saya miskin. Apakah lalu teks yang tidak bisa kita handle ini bisa meluputkan kita gara-gara kita miskin? Rasanya tidak. Mengapa? Karena kalau ngomongin miskin, akan selalu ada orang yang lebih miskin daripada Anda dan saya. Percayalah, akan selalu ada orang yang lebih miskin. Dan orang yang lebih miskin itu akan selalu lebih layak daripada Anda dan saya. Jadi, cara menghandle ayat ini dengan mengatakan saya miskin maka saya aman, rasanya bukan itu. Pak, saya orang kaya, tapi saya suka memberi. Saya berdonasi banyak. Saya beri banyak. Apakah dengan memberi banyak, maka ayat ini tidak lagi mengganggu kita dan bisa kita kontrol dan bisa kita handle? Saya yakin tidak. Sebagaimana miskin tadi, akan ada lebih miskin orang lain daripada kita. Memberi banyak pun akan selalu ada orang lain yang lebih memberi lebih banyak daripada kita. Yakin kita memberi banyak. Seberapa banyak? Alasan itu tidak mengamankan kita dari ketergangguan manakala membaca teks ini. Mungkin sebagian kita lebih akademis. Pak, ayat ini kan konteksnya hanya berlaku kepada orang muda itu, orang kaya itu. Kita tidak bisa comot begitu saja supaya itu berlaku bagi kita. Itu kan kasus yang sangat khusus, hanya berlaku kepada orang kaya itu. Pertanyaan saya, seberapa yakin Anda mengatakan bahwa teks ini hanya berlaku tutup sampai selesai di sana? Kalau demikian, kita perlu bertanya apa relevansi dari cerita ini bagi kita. Kalau itu ditutup case-nya atau kasusnya hanya pada orang muda yang kaya itu, lalu bagaimana kita membacanya pada hari ini? Tetap pertanyaan itu tidak terjawab dan tetap kita tidak bisa menghandle dengan baik teks ini. Mungkin Anda mau pakai argumen spiritual dengan lari-lari ke agama timur misalnya. Oh, ini sangat Buddhistik. Mengapa?
Karena Yesus mengajarkan tentang ketidakmelekatan. Yang penting kan hati Anda tidak melekat pada rekening Anda, pada uang Anda, pada segala milik Anda. Bebas kok. Yang penting Anda bisa menguasai hati Anda untuk tidak melekat. Yakin? Teks ini mau bicara soal ketidakmelekatan. Saya kok belakangan makin kurang yakin. Karena ketidakmelekatan bisa menjadi dalih bagi bias-bias untuk melihat sesuatu yang objektif, bahwa orang memang memiliki sebanyak-banyaknya, dan atas nama ketidakmelekatan orang bebas memiliki sebanyak-banyaknya. Saya rasa teks ini tidak mengexcuse kita ke arah sana. Lalu bagaimana menghandle teks ini? Yang pertama, dia tidak bisa dihandle. Teks ini akan terus mengganggu Anda dan saya manakala Anda membacanya. Selama Anda dan saya masih mengikut Tuhan, menjadi murid Kristus, teks ini akan terus mengganggu Anda dan saya. Dan ingat, ketika kita membaca, teks ini tidak pernah ditutup dengan ending yang closing statement ya. Nasib orang muda itu tidak pernah ditutup. Teks ini manakala dibaca selalu open ended, dengan akhir yang terbuka. Imajinasi Anda diajak untuk memikirkan dan merenungkan akhir nasib dari orang muda itu. Seperti apa? Kita tidak pernah tahu. Apakah setelah dia pergi, murung, menangis, lalu dia meninggalkan kepercayaannya? Kita tidak tahu. Atau setelah dia murung, sedih, mendengarkan pernyataan Yesus, pernyataan terakhir Yesus, dia terpukul, lalu dia berpikir ulang, lalu di kemudian hari dia mengikut Yesus. Kita tidak pernah tahu. Atau apa yang terjadi dengan orang muda itu? Open ended. Akhirnya terbuka. Kita tidak pernah bisa memfinalkan nasib dari orang kaya, orang muda itu. Dan demikianlah teks itu selalu terbuka bagi Anda, bagi saya, untuk terus mengganggu kita. Dan teks ini mau mengatakan kepada kita, pertama, bahwa memang panggilan mengikut Tuhan, panggilan kerajaan Allah itu memang sepenuh-penuhnya bergantung kepada Allah, bukan kepada manusia. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi tidak demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Kalau anak muda yang kaya itu meninggalkan Yesus karena hartanya banyak, memang panggilan kerajaan Allah itu bukan diupayakan oleh si orang kaya yang muda itu, atau orang muda yang kaya itu, karena memang bergantung hanya pada Allah. Tapi akhirnya selalu terbuka. Bisa saja di luar pengetahuan kita Allah memang memanggil dia kembali jadi murid Tuhan. Tidak pernah dicatat. We never know. Tidak pernah tahu. Begitu juga dengan Anda dan saya. Kita tidak pernah tahu. Akhirnya selalu terbuka. Hanya Allah yang tahu. Bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Dan Allah memanggil kita dengan cara yang juga terbuka. Jadi kalau cara yang pernah dilakukan oleh Yesus memanggil orang muda ini, tidak mustahil ini cara yang mungkin juga bisa berlaku bagi kita.
Karena itu semata-mata bergantung kepada Allah, bukan kepada kita. Lalu yang kedua, panggilan kerajaan Allah itu bukanlah soal transaksi. Kalau tadi bergantung kepada Allah, yang kedua ini bukan soal transaksi. Kalaupun si anak muda yang kaya itu menjual segala-galanya, beri kepada orang miskin, dia tidak punya apa-apa, dia ikut Yesus, itu bukan transaksi. Kalau transaksi kan hitung-hitungannya, oh karena saya jual semua, saya ikut Yesus, itulah kelayakan saya. Saya jadi layak karena saya jual semua. Oh tidak. Tidak demikian. Karena bergantung kepada Allah dan bukan transaksi. Kenapa bukan transaksi? Karena di ayat-ayat berikutnya kita tahu bahwa Rasul Petrus pun terjebak pada kerangka transaksi itu. Walaupun dia sudah menjadi murid Tuhan. Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Teks Injil yang lain mengatakan, apa yang kami dapat, apa yang kami peroleh. Bahkan ketika seorang dipanggil ke dalam kerajaan Allah, di dalamnya pun orang masih bisa punya kerangka pikir transaksi. Anak muda itu berada di luar, Rasul Petrus berada di dalam, tapi kerangka berpikirnya sama, transaksional. Dan sekali lagi Yesus menjawab apa? Tidak diulti ya. Dia jawab, ya kalau kamu sudah ikut aku, berarti kamu akan mendapatkan 100 kali lipat. Tapi gereja, sebagian orang mengkhotbahkan ini kembali ke dalam kerangka transaksional. Justru itu yang mau ditolak. Tapi orang mengkhotbahkan dapat 100 kali lipat, dapat 1000 kali lipat. Terkutuk. Maaf. Terkutuk. Karena justru kerangka itu yang mau digeser oleh Yesus. Dan orang mengkhotbahkan itu. Kita menghandle teks ini dengan logika ekonomi pragmatis. Fatal sekali. Bergantung pada Allah saja. Dan ini bukan transaksi. Karena Allah lah yang memanggil Anda dan saya dengan caranya masing-masing. Dan itu selalu menantang dan mengganggu. Kalau Anda dan saya tidak lagi terganggu, berarti kita sudah menyamankan diri kita dengan ayat-ayat favorit saja. Dan bukan berdasarkan selera Allah. Kiranya panggilan kerajaan Allah bagi kita itu kita sambut apapun risikonya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat sabdamu. Dan biarlah sabdamu kembali menantang kami, kembali mengusik kami, kembali mengganggu kami. Dan biarlah melalui sabdamu kami dipanggil kembali kepada Allah. Kami dipanggil kembali kepada cinta Injil. Kami dipanggil kembali kepada cinta yang memberikan diri di kayu salib. Kami dipanggil kembali kepada cinta yang sejati, yaitu cinta dari Allah dalam Kristus Yesus. Biarlah panggilan kerajaan Allah mengubahkan kami, mengubahkan juga cara berpikir kami, bahwa kerajaan Allah itu tidak pernah bisa dinilai oleh logika ekonomi pragmatis, hitung-hitungan untung rugi semata. Dan justru Kristus datang dan menantang relasi yang seringkali dibutakan hanya berdasarkan transaksi
transaksi semata. Terima kasih ya Allah, biarlah kiranya kami dipanggil ke dalam cinta dari kerajaan Allah itu. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Marilah sahabat Kristus yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di segala zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita memberikan persembahan sebagaimana Kristus yang memberikan hidupnya bagi kita. Kuberi persembahan pada Tuhan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria, dengan sukaria ku beri padamu, dan memusa kaya dalam Tuhanku. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya Allah, kami datang di hadapan rahmat-Mu, menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami terus mendoakan gereja ini, biarlah Tuhan menyatakan tuntunan dan kedaulatan bahwa gereja yang kecil ini terus melangkah di dalam maksud-maksud Allah, bersama dengan sinode, bersama dengan gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Biarlah dalam jaringan rahmat-Mu, kami semua, besar kecil, apapun kondisi dan latar belakang kami, biarlah kiranya gereja-gereja-Mu disertai oleh kuasa Roh Kudus untuk menyatakan rahmat Allah bagi dunia, untuk menyatakan pembebasan, menyatakan kesembuhan, menyatakan keselamatan ke tengah-tengah dunia ini. Pakailah juga rumah singgah kami yang kecil untuk menjadi saluran rahmat Tuhan bagi mereka yang memerlukannya. Kami berdoa juga buat negeri kami yang sedang masa transisi peralihan pemerintahan, yang warganya sebagian berada dalam situasi yang sulit secara ekonomi, secara mental, dalam banyak hal. Kami terus berdoa, biarlah Engkau berbelas kasih atas negeri ini ya Allah. Biarlah kiranya kemurahan hati-Mu membuat bangsa ini bisa bertahan. Dan tolonglah kiranya mereka yang dipercaya untuk memimpin dalam pemerintahan, kiranya mereka betul-betul menjalankan maksud dan rencana Tuhan bagi bangsa ini. Biarlah mereka dituntun oleh hikmat dan keadilan. Dan kami berdoa biarlah hukum bisa ditegakkan dengan setegak-tegaknya di tengah negeri kami ini, sehingga dia bisa menjadi alat bersama untuk menegakkan keadilan bagi semakin banyak orang.
Biar semakin banyak orang merasakan hidup, merasakan kebaikan di tengah negeri ini. Kami berdoa ya Allah, buat setiap kami yang pada hari ini sedang mengalami kesulitan. Kami yang barangkali perlu jalan keluar atau perlu pintu terbuka. Kami yang memerlukan kesembuhan. Tuhan, kiranya Engkau menyatakan kepada kami. Kami yang hari ini bergumul, biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan dan belas kasihan-Mu. Kami yang hari ini menjerit di dalam batin kami, dalam doa tak terucapkan, biarlah pada hari ini kami juga mengetahui dan percaya bahwa Engkau Allah menjawab doa-doa kami. Kami yang hari ini kurang sabar menantikan pertolongan Tuhan, kiranya kami diberikan kesabaran dan iman untuk melihat jalan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Allah. Ini doa kami yang terbatas. Kami naikkan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mengalaskannya pula sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kami doakan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan terima kasih Yesusku buat anugerah. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu. Mari sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, kembalilah ke tengah kehidupanmu. Berjalanlah dalam panggilan Injil Kerajaan Allah. Sediakan dan relakanlah dirimu melangkah dalam maksud-maksud Tuhan. Dia yang memanggil setiap kita. Dia yang berdaulat. Dia yang maha hikmat. Dia tahu dengan persis bagaimana menuntun kehidupanmu, bagaimana menuntun kehidupan kita. Karena itu berilah dirimu dipanggil ke dalam agenda, maksud dan rencana Allah, dalam panggilan kerajaan Allah yang barangkali mendatangkan banyak risiko dan mendatangkan banyak perubahan dalam hidupmu, bahkan dalam hidup orang lain. Jadilah saksi Kristus. Kini terimalah berkat dari Allah Bapa,
kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.